Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi? Kami doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dan tak lupa kami doakan juga untuk sahabat yang saat ini sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Senang sekali saya Tari dapat menjumpai sahabat sehat semua dalam program kesayangan kita Salam Dokter yang ditayangkan secara live melalui Instagram Rumah Sakit Islam, kemudian YouTube dan Facebook. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas seputar kesehatan dengan tema penata laksanaan luka kaki diabetik dengan narasumber kita Dr. Doni Sandra, spesialis bedah. Nah, sebelum kita sapa beliau, saya ingatkan untuk sahabat sehat semua, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan pada kolom chat yang telah tersedia dan insya Allah akan langsung dijawab oleh beliau. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Alhamdulillah sehat terus ya dokter ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, sahabat sehat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyakit diabetes merupakan penyakit yang kronis dan sesuai dengan tema kita pada hari ini bahwa luka kaki diabetik ini termasuk salah satu komplikasi diabetes yang cukup berbahaya dan tentunya harus ditangani oleh dokter terkait. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita yaitu Dr. Doni. Nah dokter, ini mungkin bisa langsung dijelaskan ya dokter ya. Baik Mbak. Luka kaki diabetik ini apa dokter? Silakan. Baik, sahabat sehat Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Perkenalkan, nama saya Dr. Doni Sandra, spesialis bedah. Saya bertugas di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi di bagian bedah umum. Baik, pagi ini sedikit saya akan membahas tentang perawatan pada kaki luka diabetes. Apa sih luka pada kaki diabetes ini? Nanti akan saya uraikan sampai ke penata laksanaannya. Tapi pada awal ini kita mengenali dulu apa yang disebut dengan luka kaki diabetes. Luka ini adalah luka yang timbul pada kaki. Batas kaki itu mulai dari mata kaki ke bawah sampai ke ujung jari. Ini disebut dengan kaki. Nah, ya biasanya timbul mulai dari yang rasa kesemutan, rasa baal, sampai yang komplikasi lanjut sampai yang menghitam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya terjadi karena komplikasi lanjutan dari penyakit diabetes mellitus, terutama yang gula darahnya tidak terkendali dengan baik. Kapan luka diabetes ini bisa timbul? Secara umum itu biasanya pada penderita-penderita diabetes yang tidak terkontrol gula darahnya, biasanya komplikasi ini timbul di lanjutan misalnya sekitar 10 tahun dari mulai didiagnosisnya atau timbul gejala diabetes mellitus. Tapi bisa lebih cepat tergantung dari kondisi masing-masing individu. Tapi rata-rata dari statistik itu mulai dari umur 55 sampai ke di atas 60 tahun. Biasanya laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Tapi tidak terlalu signifikan ya perbedaannya ya. Mungkin sedikit 3 sampai berbanding dengan 4. Kenapa lelaki lebih banyak? Mungkin karena kebiasaan di Indonesia itu kebiasaan merokok. Karena itu salah satu faktor juga yang menyebabkan sering timbulnya kaki diabetik ini, luka pada kaki diabetik. Kemudian kenapa sih luka diabetik ini penting untuk diketahui dan ditata laksana? Karena biasanya angkanya cukup tinggi, 15-25% pasien diabetes timbul komplikasinya ke luka kaki diabetes. Atau kita sering dengan istilah medisnya diabetic foot ulcer. Angka 15-25 itu lumayan tinggi ya untuk suatu komplikasi. Jadi kalau bisa kita mencegah
Atau kalau sudah terjadi ya menata laksananya, mengobatinya dengan cara yang baik dan benar. Nah, pagi ini mungkin saya akan membahas tentang penata laksanaan nanti dari segi bedah, karena bidang saya sebagai dokter bedah umum. Demikian Mbak Tari. Iya dokter. Tadi disampaikan ya dokter ya, 15-20% penderitanya begitu ya, dan lebih menyerang ke kaki begitu ya, padahal kan di seluruh badan kita bisa banyak bisa sangat mungkin begitu ya dok ya. Tapi kenapa lebih banyak menyerangnya ke kaki begitu ya dok? Jadi gini, pada orang-orang dengan kelainan diabetes mellitus itu yang akan mengalami gangguan itu biasanya adalah pembuluh darah dan saraf-saraf tepi. Nah, yang paling banyak atau yang pembuluh darah kecil, arteri dan pembuluh darah yang perifer itu biasanya paling distal atau paling ujung adalah di kaki. Sehingga kelainan-kelainan yang komplikasi ini timbulnya paling banyak di kaki. Di kaki. Ya, misalnya pembuluh darahnya itu sudah mulai aterosklerosis, keras, volumenya kecil karena diameternya juga mengecil, sehingga flow atau aliran darah ke ujung-ujung kaki itu makin sedikit, sehingga komplikasi atau timbulnya kelainan yang disebabkan karena luka di kaki ini akan makin paling banyak atau paling mungkin terjadi itu di paling ujung, yang paling ujung pada tubuh kita ini, yang paling jauh dari jantung ya kaki. Gitu. Itu ada ciri-cirinya nggak dok? Kalau misalnya memang mau kira-kira kayak kaki kita luka yang memang menuju yang tadi luka diabetik tadi, itu ada ciri-cirinya nggak dok? Ada tahap-tahapan ya dari luka diabetes. Kalau itu ada dibagi 7 sebenarnya, cuman tahap satunya itu disebut derajat 0. Derajat 0 itu kaki kita tuh hanya mengalami penderita diabetes maksudnya ya, itu mengalami rasa tidak nyaman, mulai dari nyeri, mulai tadi ada rasa kesemutan. Nah itu sudah mulai derajat 0. Derajat 1 ya tambah berat, keluhan-keluhannya itu tambah berat. Mungkin sudah rasa baalnya itu lebih dominan. Kalau misalnya kita lihat kakinya itu, di telapak kakinya biasanya itu sudah mulai ada kapalan. Nah, kapalan di kaki pada penderita diabetes itu juga sebagai penanda bahwa komplikasi kaki diabetik ini sudah mulai timbul, sudah mulai mengancam. Maksudnya ini tahap 1 ini, kalau mulai ada tanda seperti kapalan di telapak kaki. Tahap 2-nya sudah mulai ulkus. Ulkus itu ada luka kecil atau luka dengan diameter cukup dalam. Nah ini tapi hanya mengenai pada awal-awal saja. Misalnya kulit sampai ke subkutis atau yang tidak begitu dalam. Tahap ketiga, dia sudah mulai menyebabkan namanya selulitis, infeksi yang berat. Infeksi yang berat itu tapi belum ada tanda-tanda terlibatnya kuman atau pembuluh darah yang mati, belum. Tahap kelima, tahap keempat. Nah, tahap keempat itu dia mulai ada gangguan pada pembuluh darah di ujung-ujungnya. Nah, ini sudah mulai ada perubahan warna, misalnya menghitam, ada perubahan kulit-kulit di ujung-ujungnya. Nah, dan tahap terakhir itu sudah dead limb atau bagian kakinya ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Itu urut-urutan atau kategorinya. Tapi ada juga penggolongan berdasarkan Wagner, itu berdasarkan kedalaman atau keterlibatan organ-organ sekitar. Mulai dari kulit, otot, tendon, atau sampai ke tulang, dan menyebabkan infeksi tulang, menyebabkan infeksi ke dalam, makin derajatnya seperti itu, dari dangkal sampai ke yang paling dalam, sehingga kadang tidak bisa lagi untuk tindakan biasa, harus dilakukan amputasi yang pada tahap akhir. Nah, supaya kita berharap bahwa tindakan amputasi itu juga
bisa dihindari, sehingga kita lebih dini mengetahui tanda-tandanya tadi seperti tadi. Kalau sudah mulai ada rasa kesemutan, tidak nyaman, bahkan ada timbul kapalan sedikit saja, segera periksakan ke dokter terkait. Bisa ke dokter bedah, bisa ke dokter penyakit dalam dulu untuk memeriksakannya. Sekaligus misalnya udah memang penderita diabetes, rutin kontrol ke dokter penyakit dalam. Nah, kalau di kaki sudah mulai rasa tidak nyaman, rasa kesemutan, rasa baal, rasa nyeri, nah itu segera dilihatkan ke dokter penyakit dalam. Ya mungkin kalau memang sudah dirasa perlu, nanti akan dikonsulkan ke kami, ke dokter bedah untuk penata laksanaan selanjutnya. Demikian Mbak Tari. Iya, jadi lebih dari tahap yang awal dulu sebaiknya kalau memang sudah merasakan kapalan sebaiknya langsung ke dokter begitu ya dok ya. Jadi lebih cepat aman tangani ya dok ya. Iya, demikian. Oh, jelas sekali nih dokter ya, jadi lebih paham. Nah ini dokter ada pertanyaan dari Widival. Dok, saya cek gula karena ingin tahu kadar gula saya. Hasilnya gula darah puasa 79, gula darah 2 jam PP 69, HbA1c 5,5. Itu aman tidak dok? Kemudian keluarga tidak ada diabetes, saya tidak minum obat apapun dan tidak obesitas juga. Kenapa gula darah 2 jam PP lebih rendah? Begitu dokter. Baik, terima kasih pertanyaan dari Widival. Ini perempuan atau laki-laki ya? Sepertinya perempuan ya dok. Perempuan ya? Sepertinya perempuan. Iya, karena kadar HbA1c itu tergantung juga dari jenis kelaminnya. Tapi dari melihat hasil ini, gula darah puasa 79 itu normal, postprandial 2 jamnya juga normal, kemudian HbA1c-nya juga normal. Terus kenapa setelah makan kok malah lebih rendah gitu ya? Iya. Ya mungkin porsi makannya yang minim karbohidrat misalnya, minim juga yang mengandung gula sehingga lebih rendah. Tapi itu tidak berbahaya, tidak terlalu bahaya. Kadar masih 69 ya, tapi sudah mulai mendekatin rendah ya, 69 ini. Termasuk rendah begitu ya dok ya? Cukup rendah ya, lebih baik ya. Kalau ini biasanya masih lapar nggak nih kalau dengan angka segini? Kalau memang ini ya nanti di antara 2 jam makan, misalnya sarapan jam 8, makan siang jam 12, di jam 10 harus ada tambahan makanan dengan konsumsi snack atau makanan kecil pada jam 10-nya. Mungkin gitu tambahan untuk yang ini. Tapi kalau pertanyaan ini sejauh ini sih baik-baik aja insya Allah ini. Disarankan untuk konsultasi atau tidak dok? Oh, sementara mungkin tidak perlu ya, masih bagus ya. Baik-baik, berarti masih aman ya dok ya? Insya Allah masih aman. Oke, masih aman. Nah dokter, sambil menunggu pertanyaan dari sahabat sehat yang lainnya, kemudian kalau ada luka seperti ini boleh dilakukan tindakan bedah atau tergantung dari kondisi pasiennya sendiri dok? Iya, menata laksana kaki diabetik ini memang kita dari bedah ini fokusnya kalau sudah luka ya. Tapi lebih baik kalau dari awal bisa dicegah. Satu, pencegahannya ya pasti kalau penderita diabetes mellitus, carilah info atau carilah berita-berita atau bacaan-bacaan yang lengkap sehingga pengetahuan tentang diabetes ini cukup diketahui banyak. Jadi yang utama itu pengetahuannya dulu harus dipahami juga semua oleh penderita diabetes ini. Kemudian baru usahakan bisa mencegah timbulnya kaki diabetik. Pertama tadi rajin-rajin inspeksi, melihat ke kaki. Apakah ada tadi tanda lecet, rasa tidak nyaman, kapalan di kaki, nyeri di kaki. Nah ini segera jadi petanda awal terjadinya luka pada kaki diabetes. Kemudian usahakan tidak menggunakan atau memakai alat-alat yang panas. Misalnya kita tuh sering berendam di air panas di kaki itu kan sering kalau capek masukkan kakinya direndam di air panas. Nah, kalau pada penderita diabetes ini tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena pada penderita diabetes, apalagi yang sudah
tadi yang sudah 10 tahunan gitu, biasanya terjadi juga neuropati sehingga saraf-saraf di tepi di kakinya itu juga sudah mulai menurun fungsinya, sehingga suhu yang buat orang normal itu panas tidak dirasakan begitu panas oleh penderita diabetes, sehingga sering menyebabkan kakinya luka, bisa melepuh, bisa luka bakar ringan. Nah, itu jadi pemicu nantinya untuk timbulnya luka diabetes yang lebih berat. Iya. Kemudian apalagi pencegahannya, jangan gunakan sendal-sendal yang keras dan banyak tonjolannya. Oh ya, seperti misalnya sendal yang terapi terendal ya, itu, ya, betul. itu ya kalau Itu justru dilarang, cuman ya. sebentar ya tidak apa-apa. Tapi kalau rutin dipakai itu malah tidak dianjurkan pada penderita diabetes. Iya, iya, iya. Terus berjalan di kerikil gitu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya. Dianjurkan adalah menggunakan alas kaki yang lembut, nyaman dan lembut. Nah, pada penderita diabetes itu juga karena ada kelainan saraf otonomnya di situ, sering kakinya itu jadi kurang berkeringat, biasanya jadi kering. Nah, salah satu pencegahannya juga kita kalau bisa gunakan pelembab, pakai lotion, pakai apa sehingga kakinya itu nyaman, tidak kering dan tidak mudah menimbulkan luka. Kalau kering itu akan cenderung memudahkan timbulnya lecet, iya betul. robek lukanya atau pecah-pecah seperti itu, yang akan makin lama malah menyebabkan luka yang derajatnya lebih besar, lebih lanjut lagi. Kemudian baru nih setelah pencegahannya bisa digunakan, diterapkan dengan baik, kita baru ke penata laksanaannya. Secara umum ya harus ditata laksana, jangan mikir bedah dulu. Secara umum gula darahnya harus dikendalikan dulu. Dinormalkan. Iya, jadi gula darah harus terkontrol. Terkontrolnya gimana? Dengan obat, dengan diet, dengan olahraga, semua itu bisa mengontrol gula darah kita. Ya, sampai mungkin nanti kalau udah diabetes yang lanjut bisa dilakukan dengan terapi insulin, tapi tergantung tadi tingkat kadar gulanya, HbA1c, dan komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul. Nah, kalau untuk pengontrolan gula darah nanti mungkin bisa konsul ke dokter penyakit dalam atau dokter penyakit dalam yang konsultan endokrin yang kebetulan sudah ada di Rumah Sakit Islam, ya. Dokter Homima, spesialis penyakit dalam endokrin. Nah, ini udah ada, mungkin bisa dikonsulkan terlebih dahulu untuk bagaimana regulasi gula darahnya. Nah, setelah regulasi gula darah, mencegah udah tadi ya, mengobati gula darahnya, baru kita lihat kondisi lukanya. Kalau sudah ternyata ya sudah dicegah, sudah dikontrol, ternyata masih timbul luka juga. Timbul luka ini tadi derajat lukanya ada yang ringan, mulai dari cuman kapalan sampai ke yang hitam semua, itu kakinya udah mati yang harus amputasi. Nah, kalau yang udah hitam semua, ya jelas itu perlu tindakan bedah amputasi. Nah, tapi kalau misalnya masih luka yang ulkus yang cuma sampai kulit, sampai subkutis istilahnya ya, sampai yang di bawahnya kulit, itu bisa diterapi dengan penata laksanaan luka dengan dressing luka yang baik di poliklinik. Mungkin nanti rajin kontrol di poliklinik bedah untuk penata laksanaan lukanya. Tapi kalau datangnya sudah infeksi berat, ada nanahnya, bengkak sekali, tadi mulai dari selulitis sampai ke yang sudah ada infeksi gangren yang tahap ketiga keempat, yaitu mungkin harus dibedah dulu, dibersihkan dulu, namanya dengan surgical debridement. Ya, debridement yang dilakukan itu untuk membersihkan luka dari sumber-sumber infeksi. Ada nanahnya di situ, sumber kumannya dimatikan atau diturunkan jumlah kumannya. Sekaligus dinilai bagaimana perfusi atau aliran darah menuju ke kaki, ujung-ujung kaki ini. Nah, itu juga akan dinilai biasanya sebelum operasi, sehingga kita bisa menentukan tindakan yang tepat. Apakah bisa hanya dengan debridement saja, di operasi saja dibersihkan, kemudian bisa dengan tata laksana pengobatan selanjutnya, atau pada saat itu kalau pembuluh darahnya sudah tidak baik, ya mungkin harus amputasi.
Nah, tapi kita sejauh ini diusahakan mencegah timbulnya amputasi, ya. Nah, yang tadi pencegahan, regulasi, kalau sudah timbul luka, sedini mungkin segera konsultasikan timbulnya luka ini ke dokter-dokter terkait, terutama dokter bedah, ya, supaya kalau timbul luka nanti sedini mungkin bisa ditata laksana. Nah, jangan sudah berat sekali baru berobat sehingga mungkin tindakan amputasinya tidak bisa dihindarin gitu ya. Iya, betul dok. Nah, selain untuk penatalan luka yang sifatnya lokal di situ, ya kita juga harus memperbaiki perfusi atau aliran darahnya di sana. Ya tadi mengidentifikasi pembuluh darahnya di sana. Nah, itu juga dengan pemberian obat-obatan untuk melancarkan di sana, atau bahkan sampai yang tingkat advance, pemasangan ring atau cincin di pembuluh darahnya jika memang pembuluh darah itu ada sumbatan. Jika diperlukan ya dokter ya. Ya. Nah, setelah debridemangnya baik, infeksinya mulai teratasi, nah lukanya kan masih terbuka nih, Iya. belum bisa langsung sembuh. Pulih Nah, begitu itu ya, dok, ya. perawatannya nanti dilakukan perawatan dressing luka. Ya, ini dikontrol di poliklinik seminggu sekali. Di rumah juga dilakukan penggantian perban sehingga nanti memberikan hasil yang baik. Demikian mungkin. Baik dokter, ini sangat menarik sekali ya. Ini ada banyak pertanyaan dari sahabat sehat semuanya. Ini dari Fadlan. Assalamualaikum. Di Indonesia ini banyak mitos kalau penyakit diabetes itu sebagai penyakit keturunan. Apakah benar mitos tersebut atau pola hidup yang kita jalani ya, atau yang kurang sehat ya dok ya? Baik, terima kasih Mas Fadlan, pertanyaannya baik sekali ini. Ya, memang diabetes itu sebagian besar, atau mungkin kalau dulu itu sebutnya penyakit keturunan, karena memang penyakit diabetes ini suatu penyakit yang diturunkan. Ya, jadi itu bukan mitos, benar, memang ada diturunkan. Tapi belakangan karena pola hidup manusia ini berkembang, terutama dalam konsumsi, minimnya bergerak, dan faktor-faktor yang terakhir akhir-akhir ini, tren-tren sekarang ini, angka diabetes itu makin meningkat. Nah, apa karena pola hidup ini? Ya pasti itu ada faktornya juga, selain keturunan tadi ya, keturunan dominan, tapi perubahan lingkungan, pola hidup itu juga menjadi faktor. Terbukti dari riset terakhir itu, Indonesia itu dari 6,9%, sekarang itu sudah 8,5%. Ya, kalau mungkin itu angkanya tidak terlalu, tapi kalau dilihat jumlah penderitanya, artinya penderita diabetes itu tahun ke tahun naik. Nah, ini mungkin salah satunya penyebabnya karena pola hidup tadi yang sangat berubah, terutama konsumsi gula yang sangat tinggi saat ini di Indonesia ini. Betul. Diet tinggi gula ini, tinggi karbohidrat dan tinggi seperti gula. itu ya dok ya. Baik dokter, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan dari sahabat sehat, cuma karena memang waktunya ya dok ya. Mungkin dokter bisa langsung memberikan closing statement dokter mengenai tema kita. Baik, sahabat sehat Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi, pada penataan langsung luka diabetes, sebaiknya yang paling baik adalah pencegahan. Pencegahan yang paling baik tadi menginspeksi, mengontrol gula darah, melihat kaki dengan rutin. Oh ya, saya lupa tadi, jangan menggunting kuku terlalu pendek sehingga menyebabkan timbulnya luka. Nah, jauhi rokok. Rokok ini sangat buruk untuk penderita diabetes, baik merokok ataupun mendekati orang-orang yang merokok. Gunakan lotion atau pelembab untuk membuat kaki kita lebih tidak kering. Kemudian menggunakan alas kaki yang lembut sehingga tidak memicu timbulnya luka. Jika sudah terjadi luka, segera konsultasikan ke dokter bedah. Jangan tunda sampai lukanya menjadi lebih buruk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin selanjutnya nanti bisa konsultasi di poliklinik. Demikian. Iya dokter. Baik dokter, terima kasih sekali nih dokternya. Informasinya sangat membantu kita sekali ya. Maksudnya informasinya
edukasi juga untuk saya juga. Jadi kita lebih paham juga ya mengenai diabetes sama-sama ya. saya juga. Baik, sahabat sehat, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Sebelum di closing, saya ada sedikit informasi mengenai rumah sakit kita. Yang pertama yaitu untuk informasi layanan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi, silahkan di nomor telepon 0818 0230 9000. Kemudian untuk pendaftaran rawat jalan bisa melalui WA. Untuk non BPJS ada di 0831 4964 6110. Kemudian untuk BPJS ada di nomor 0838 9775 3900. Kemudian Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi juga sudah dibuka untuk layanan ESWL dan endoskopi. Ini berlaku untuk seluruh penjamin, termasuk untuk pribadi juga, untuk BPJS juga berlaku. Kemudian bagi sahabat sehat yang ingin mengetahui antibodi COVID-19, silakan datang ke laboratorium kami untuk diperiksa antibodi SARS-CoV-2 kuantitatif. Dan saat ini hanya ada satu-satunya di Jakarta Timur, yaitu di rumah sakit kita. Ini diperuntukkan untuk pasien yang terpapar COVID dan atau orang yang sudah pernah terpapar COVID dan juga orang yang pernah divaksin COVID-19. Kemudian untuk layanan PCR dan rapid antigen, pelayanan dibuka setiap hari mulai pukul 8 sampai dengan jam 12. Kemudian untuk sore jam 14.30 sampai dengan jam 16. Kemudian juga jangan lupa kunjungi media sosial kami. Untuk webnya rumahsakitislam.com, untuk Facebook RSIJPK, untuk Instagram @rumahsakitislam dan YouTube Rumah Sakit Islam. Baik dokter, demikian terima kasih sekali. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu kembali ya dokter ya. Iya, mudah-mudahan dengan tema yang lain ya. Dengan tema yang lain tentunya dokter. Kami tunggu ya dokter ya. Iya. Baik, sahabat sehat, demikian perbincangan atau acara kita pada pagi hari ini untuk salam dokternya. Saya Tari dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih.